Selamat siang yang terhormat Mbak Intan dan teman-teman sejawat semua. Saya Muhammad Diaul Haq akan mempresentasikan draft bab 1 skripsi Posibilitas boneka maskot sebagai media pemasaran dan branding pariwisata, studi kasus boneka maskot Wonderful Indonesia. Teman-teman sekalian, pernahkah Anda tahu bahwa suku bangsa di Indonesia adalah yang paling beragam di dunia? Dan tahukah Anda bahwa 75% terumbu karang di dunia dapat dijumpai di Raja Ampat? Ya, dan 17% dari total seluruh satwa yang ada di planet ini ada di Indonesia. Kita adalah bagian dari yang sudah mengetahui, namun masih banyak masyarakat di luar sana yang belum tahu tentang hal ini. Beginilah faktanya. Memang benar, pariwisata ialah tulang punggung, leading sektor perekonomian nasional, penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah crude palm oil. Namun, pada level Asia Tenggara saja, Indonesia masih belum bisa bersaing dengan tiga negara di atas, baik dari aspek kunjungan wisatawan ataupun pendapatan. Terdapat banyak pendekatan untuk mengejar ketertinggalan pariwisata, baik dari aspek fisik maupun manajerial. Dalam lingkup ekonomi, salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing pariwisata adalah melalui pemasaran, sementara branding pariwisata merupakan bagian dari taktiknya. Branding pariwisata inilah yang membuat pemasaran berjalan secara berkelanjutan demi mencapai misi perwujudan citra destinasi yang dapat mendongkrak daya saing pariwisata nasional di ranah global. Penelitian dari Gandhi Institute menyebutkan 51% keputusan membeli dipengaruhi oleh maskot. Sementara jurnal lain juga menjelaskan bahwa maskot berpengaruh terhadap 4 hal: source of credibility, identification product, reputation, and memory. Di Jepang, terdapat maskot yang sudah sangat populer, Kimono Kokeshi, dan juga di Korea dengan hanboknya. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Apakah boneka Dufan atau Mickey Mouse dan lain sebagainya cukup representatif? Dulu kita pernah punya boneka maskot, namun tidak berkembang hingga saat ini, pada Visit Indonesia Year 1991. Pada tahun 2019, Civitas Akademika UGM melalui PKM Ristek Dikti telah menciptakan boneka maskot Wonderful Indonesia yang merepresentasikan keindahan alam dan keragaman budaya Indonesia. Boneka maskot telah memperoleh legalitas hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, juga berlaku internasional di 177 negara di bawah Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works. Kemudian, boneka maskot Wonderful Indonesia atau BMWI telah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pariwisata, dalam hal ini melalui unsur pelaksana Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, sebagai boneka maskot pariwisata pertama. Selain berhasil meraih medali emas, boneka maskot ini juga telah mendapatkan publikasi internasional, publikasi ilmiah di 2 konferensi di Osaka dan Bali. Dari segenap pemaparan di atas, penelitian ini hendak mengkaji posibilitas boneka maskot sebagai media branding pariwisata nasional. Jika hasilnya positif, penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan awal penerapan proyek boneka maskot resmi nasional. Pemerintah pusat dan daerah dapat menjadikan kajian ini sebagai referensi dalam menciptakan atau tidak menciptakan boneka maskot resmi sebagai bagian dari strategi pemasaran nasional. Berlanjut ke tinjauan pustaka, terdapat 4 poin pembahasan, yaitu konsep branding pariwisata, penelitian branding pariwisata di Indonesia, penelitian tentang maskot, dan referensi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep branding pariwisata secara umum pertama kali muncul dalam literatur pemasaran lebih dari 50 tahun lalu menurut Banks dan Gardner. Namun penelitian yang dipublikasikan terkait dengan branding pariwisata tidak muncul hingga tahun 90-an. Jadi terkait artikel ilmiah dan lain sebagainya itu baru muncul di atas tahun 90-an. Sebenarnya Ricci pada tahun 98 telah mengeluarkan eh, eh, wujud atau protes dari kelangkaan penelitian branding pariwisata melalui research paper konseptual mereka berjudul Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organization. Keluhan Ricci ini terbit pada tahun yang sama, tahun yang persis sama dengan kelahiran artikel jurnal branding pariwisata pertama di Wales dan Kroasia, yaitu Mood Marketing, The New Destination Branding Strategy milik Pritchard, dan yang kedua adalah The Importance of Branding in the Development Marketing Strategy in Tourist Destination milik Vranislavic and Prebezek di Kroasia. Lebih lanjut, 10 tahun sejak research paper milik Ricci tahun 98 muncul, konsep branding pariwisata kini semakin diminati. Buku pertama tentang branding pariwisata muncul tahun 2002, ditulis oleh Morgan Pritchard and Pride. Kemudian dalam rentang 99 sampai tahun 2004, studi kasus bermunculan tentang pengembangan branding pariwisata di Amerika, Australia, Denmark, dan di negara-negara Eropa Tengah serta Eropa Timur.
Perkembangan ini berlanjut dengan munculnya konferensi akademik pertama yang melingkupi branding pariwisata, yaitu International Conference on Destination Branding and Marketing for Regional Tourism Development. Konferensi ini diadakan di Makau pada tahun 2005. Dalam segala perkembangan penelitian branding pariwisata, dewasa ini masih terdapat area di mana literatur branding pariwisata tidak dilaporkan secara signifikan. Saat ini, hal yang bermaksud dengan itu adalah studi kasus-kasus dari branding pariwisata mayoritas mengkaji tentang metode pengembangan dan strategi branding pariwisata. Lain hal, hingga kini masih terbatas sekali studi yang mengkaji terkait performa, efektivitas, dan atau posibilitas dari branding pariwisata yang diterapkan. Mengapa branding pariwisata penting? UNWTO melalui Sustainable Tourism for Development Guidebook memaparkan bahwa pemasaran pariwisata melalui pendekatan branding berguna untuk satu, sebagai pilar dari pertumbuhan dan kelestarian destinasi, dan dua, berfungsi sebagai pendongkrak citra destinasi pariwisata. Oleh karena itu, maka penelitian tentang branding pariwisata perlu ditingkatkan lagi, serta penelitian tentang posibilitas boneka maskot sebagai alat pemasaran dan branding juga dibutuhkan, terutama dalam lingkup Indonesia. Dan yang kedua, penelitian branding pariwisata di Indonesia. Literatur ilmiah terkait topik branding pariwisata secara umum di Indonesia ditelusuri mulai tahun 2008. Sudah dapat mulai ditelisik tahun itu dengan judul Destination Branding, memasarkan Bali sebagai brand destinasi dengan Integrated Branding Strategy milik Francisca tahun 2008. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk merumuskan strategi branding terpadu terhadap brand destinasi pariwisata Bali. Penelitian ini berperan sebagai dasar pemikiran dan keseluruhan datanya ialah sekunder, dihimpun dari berbagai sumber dan tidak dilakukan sendiri oleh peneliti. Hasilnya, penelitian ini merekomendasikan penyusunan program komunikasi pemasaran demi menciptakan kesamaan visi antar stakeholders terhadap brand destinasi Bali. 10 tahun sejak penelitian topik branding pariwisata terdeteksi di Indonesia, konsep branding pariwisata mulai mendapatkan perhatian di kalangan akademisi, tidak hanya pariwisata namun juga berkaitan dengan Fakultas Ekonomi. Artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang urgensitas branding pariwisata pun muncul, antara lain Destination Brand membangun keunggulan bersaing daerah dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Lanjut ada strategi branding pariwisata Indonesia pemasaran mancanegara yang ini tahun 2017 oleh Yudhistira yang terbit dalam jurnal Etisal, serta proses destination branding dalam membentuk citra tujuan wisata museum yang ditulis oleh Hereah dan Kusumaningrum tahun 2019. Dari ketiga penelitian ini dapat dihimpun hasil bahwa pembahasan tentang branding pariwisata dinilai perlu untuk ditingkatkan, tidak hanya terkait dengan penggunaan strategi, nama, simbol, dan logo sebagai branding, tapi juga gambar visual dan karya tiga dimensi lain sebagai bagian dari taktik branding pariwisata demi mengupayakan citra destinasi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga tentang penelitian maskot di Indonesia. Penelitian tentang maskot di Indo dapat ditarik dari tahun 2013. Sebuah jurnal penelitian unggulan dari Institut Teknologi Nasional mempublikasikan penelitian tentang perancangan maskot sebagai cenderamata dalam upaya branding. Penelitian ini sebatas merancang pariwisata dalam lingkup universitas, merancang branding pariwisata dalam lingkup universitas. Kemudian tahun 2018, 2 tahun yang lalu, Jurnal Sains dan Seni ITS juga merilis penelitian tentang penciptaan maskot demi memperkuat identitas visual spesifik studi kasus Kota Kediri. Dan beralih dari dua penelitian tadi, sebenarnya hingga kini tidak tercatat penelitian studi kasus kualitatif yang mengkaji tentang posibilitas boneka maskot sebagai alat pemasaran dan branding, baik di Indonesia maupun kancah internasional. Yang terakhir, referensi penelitian. Penelitian studi kasus posibilitas boneka maskot ini mengacu pada 3 referensi, yaitu referensi penelitian branding pariwisata pendekatan kualitatif, yang kedua referensi penelitian branding dengan metode studi kasus, dan yang ketiga referensi penelitian dengan pendekatan kualitatif yang objeknya spesifik berupa maskot. Yang pertama, referensi pertama mengacu pada penelitian dari Department Leisure and Tourism Management pada tahun 99. Penelitian bertajuk Destination Branding and Niche Marketing National Image Projection ini membahas tentang hubungan antara branding pariwisata dan proyeksi citra destinasi di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Hasilnya, branding pariwisata tidak berkembang yang disebabkan oleh kombinasi antara kurangnya pendanaan, kurangnya pengalaman dan keahlian, serta strategi
branding yang diterapkan di Eropa Tengah dan Timur itu hanya semata untuk menolak citra negatif dari Perang Yugoslavia atau era lama komunisme. Selanjutnya, referensi kedua ialah penelitian bertajuk Destination Branding, a Case Study of Hong Kong. Ini dilakukan oleh Indian Institute of Management pada tahun 2010. Hasilnya, Hong Kong melalui logo dan maskot Dragon Hong Kong dinilai berhasil menetapkan brand yang mampu menjelaskan berbagai elemen identitas dari Hong Kong. Ditemukan hasil lain bahwa strategi branding berupa logo dan maskot ini ternyata berperan sebagai media bantu untuk bagi pemangku kepentingan di sana demi menentukan brand positioning Hong Kong. Model penelitian ini juga sangat dapat diimplementasikan di negara-negara lain. Yang terakhir, referensi ketiga ialah penelitian berjudul The Use of Mascots in Marketing Communication to Promote Tourism in Thailand. Penelitian ini berpendekatan kualitatif dan dilakukan oleh Universitas Thai Chamber of Commerce dan menguji performa penggunaan maskot untuk mempromosikan pariwisata Thailand. Penelitian studi kasus di Provinsi Utara atau Northern Province Thailand ini menilai bahwa penggunaan maskot bekerja dengan baik dalam hal mengkomunikasikan identitas dan lokalitas dari provinsi yang dikaji. Selain itu, maskot di Provinsi Thailand Utara ini juga disimpulkan dapat menciptakan ikatan emosional bagi wisatawan. Terdapat persamaan dan perbedaan antara ketiga referensi di atas dan dihubungkan dengan boneka maskot penelitian yang akan saya lakukan. Persamaan yang ada adalah terkait dengan paradigma, pendekatan, metode, serta topik juga sama, yaitu branding pariwisata. Namun berbeda, ketiga penelitian di atas memiliki problem statement yang berbeda, rumusan masalah yang berbeda, subjek dan objek penelitian juga berlainan. Dan ada beberapa sumbu pembaruan yang penelitian boneka maskot Wonderful Indonesia ini akan laksanakan. Yang pertama ialah kajian tentang posibilitas maskot sebagai alat pemasaran dan branding belum pernah dilakukan di Indonesia. Yang kedua, penelitian topik pemasaran dan branding yang melibatkan gabungan pemangku kepentingan seperti akademisi, asosiasi, cendekiawan, industri itu belum pernah dilaksanakan di Indonesia, baik dalam lingkup kualitatif atau kuantitatif. Yang terakhir, objek penelitian boneka maskot Wonderful Indonesia juga belum pernah diteliti sebelumnya. Terkait landasan teori, terdapat 4 poin pembahasan dalam sub-landasan ini. Keempat poin tersebut ialah pariwisata terhadap ekonomi, branding pariwisata, maskot pariwisata di dunia dan di Indonesia, serta profil boneka maskot Wonderful Indonesia, Pongo, Rino, dan Para. Terkait subbab yang pertama, dewasa ini UNWTO menyatakan bahwa pariwisata merupakan bagian dari sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Oleh karenanya, pariwisata merupakan salah satu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi global. Di Indonesia, pariwisata merupakan tulang punggung alias leading sector perekonomian nasional dan dapat dibuktikan dalam kinerja sebagai penyumbang devisa terbesar setelah crude palm oil tadi. Terkait industri pariwisata, World Bank pada tahun 2017 mengklasifikasikan pariwisata sebagai bagian dari industri terbesar di dunia yang didasarkan pada indikator. Pertama ialah produk domestik bruto alias gross domestic product. Dalam indikator ini, pariwisata merupakan penyumbang terbesar ketiga di dunia. Kedua, pariwisata juga berperan sebagai penyumbang 10,4% dari market share dunia. Serta yang terakhir, pariwisata ternyata menyediakan satu dari 11 pekerjaan di seluruh dunia. Lanjut, yang kedua, terkait branding pariwisata, Ricci dan Ricci pada tahun 98 mendefinisikan branding pariwisata sebagai nama, simbol, logo, gambar, termasuk dalamnya karya 3D yang memiliki kemampuan dalam 1. Mengidentifikasi dan membedakan destinasi pariwisata, 2. Menyajikan janji terkait pengalaman perjalanan yang positif, dan 3. Mengkonsolidasikan dan memperkuat ingatan akan kenangan terkait destinasi pariwisata. Setelah tahun 98 tersebut, akhirnya Ricci selama 7 tahun melakukan survei terhadap organisasi pemasaran pariwisata. Akhirnya Ricci bersama Blaine dan Levy merevisi dari definisi branding pariwisata yang ia keluarkan 7 tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, definisi terbaru yang dikeluarkan oleh Ricci, Blaine, dan Levy menyatakan bahwa branding pariwisata ialah serangkaian kegiatan pemasaran melalui nama, simbol, logo, gambar, dan termasuk di dalamnya karya 3D yang 1. Dapat dengan mudah mengidentifikasi dan membedakan suatu destinasi. 2. Mampu menyampaikan ekspektasi. Kali ini bukan janji lagi, tapi ekspektasi pengalaman perjalanan terkait destinasi. Dan yang ketiga, mengkonsolidasikan dan memperkuat hubungan emosional.
antara pengunjung dan destinasi. Serta yang keempat, bermanfaat dalam mengurangi biaya atau cost dalam upaya pencarian wisatawan. Secara kolektif, keseluruhan kegiatan branding pariwisata ini berfungsi sebagai untuk menciptakan citra destinasi pariwisata atau tourist destination image. Pada tahun 90-an, sebelum tahun 90-an, branding pariwisata disebut dengan istilah image building marketing. Namun setelah tahun 90-an hingga sekarang, istilah image building marketing diubah menjadi branding pariwisata. Dan selama tahun 80-an, sejatinya telah terlaksana proses marketing dan dalam bentuk branding, meski catatan ilmiah belum menjelaskan secara rinci. Sebagai contoh, New York pada tahun 80-an ialah kota pertama yang meluncurkan slogan I Love New York, yang kemudian ditiru oleh seluruh dunia, I Love Jakarta, I Love, dan lain sebagainya. Sedangkan Glasgow menciptakan slogan yaitu Glasgow Smiles Better pada era 80-an tersebut. Strategi branding seperti ini kemudian diantisipasi oleh berbagai destinasi pariwisata dalam hal meniru seperti Hong Kong, Australia, Las Vegas, Seattle, Pittsburgh, dan negara Spanyol. Dalam pemaparan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa branding berfungsi untuk menciptakan citra positif dari destinasi atau tourist destination image. Maka ada skema bernama skema pengembangan pariwisata atau Tourist Destination Development Scheme. Skema ini merupakan adaptasi dari model konsumsi layanan milik Lovestock pada tahun 2011. Dalam skema konseptual ini dijelaskan bahwa citra destinasi atau tourist destination image ialah hasil akhir dari segenap proses branding pariwisata. 3 komponen dalam citra destinasi tersebut ialah prakonsumsi, selama konsumsi, dan pasca konsumsi. Dan branding itu berpengaruh terhadap sektor pertama dan ketiga, yaitu prakonsumsi dan pasca konsumsi. Sementara dalam sektor yang kedua, yaitu selama konsumsi, itu wisatawan langsung merasakan di dalam destinasi, tidak membutuhkan bantuan dari branding pariwisata. Yang ketiga ialah maskot pariwisata di dunia dan di Indonesia. Maskot berasal dari kosakata Prancis, yaitu pesona keberuntungan. Dan ini telah muncul sejak tahun 30-an. Di Amerika, tim baseball profesional juga telah menggunakan maskot sejak tahun 32-an dalam hal boneka beruang. Kemudian dalam Olimpiade musim dingin tahun 68 yang diadakan di Prancis, juga ada boneka maskot, dan boneka maskot inilah yang memancing tren boneka maskot di seluruh dunia. Maskot pertama yang secara resmi diimplementasikan oleh suatu negara ke dalam bentuk boneka ialah Kumamon. Kumamon dari Jepang adalah boneka maskot resmi yang diciptakan oleh prefektur Kumamoto di Jepang pada tahun 2010 untuk mengkampanyekan pariwisata setelah jalur Shinkansen diresmikan. Kumamon akhirnya mendapatkan 120 juta dolar dalam kurun waktu 6 bulan saja pada tahun 2012 serta mendapatkan atensi besar di kancah internasional. Beralih ke Indonesia, merunut pada sejarah 29 tahun silam, tahun 91, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi pernah menciptakan maskot badak bercula satu, yaitu Ujung Kulon, sebagai representasi citra pariwisata Indonesia. Namun maskot ini belum diejawantahkan ke dalam bentuk boneka maskot, hanya sekedar maskot saja. Terakhir, terkait profil boneka maskot Wonderful Indonesia, Pongo merupakan orang utan Sumatera dengan populasi kurang dari 6.900 ekor di seluruh dunia. Rhino ialah badak Jawa dengan populasi kurang dari 50 ekor di seluruh planet bumi. Serta yang ketiga para ialah cendrawasih Papua dengan populasi kurang dari 1-2 ekor di setiap 1 km hutan di tanah Papua. Alasan pemilihan 3 karakter ini, pertama, karena International Union for Conservation of Nature (PBB) telah memasukkan 3 fauna Indonesia ini dalam daftar merah atau red list dari hewan paling terancam. Terus fauna ini juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai fauna khas Indonesia. Pongo yang merepresentasikan Taman Nasional Tesonilo dan juga kebudayaan warisan budaya Tenun Siak Sumatera. Rhino badak Jawa yang merepresentasikan destinasi Borobudur dan batik Kawung. Sementara para ini adalah
Cendrawasih Papua yang merepresentasikan Raja Ampat. Lanjut ke metode penelitian. Penelitian posibilitas boneka maskot sebagai media pemasaran dan branding ini menganalisis berbagai pendapat dari para pemangku kepentingan yang berkontribusi terhadap pengembangan pariwisata Indonesia. Penelitian ini menggunakan 5 tahap pengumpulan dan analisis data. Tahapan pertama ialah analisis pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan inti beserta minat, kapasitas, tujuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis pemangku kepentingan ini juga diperlukan untuk dapat menentukan aktor-aktor kunci dan menilai atau akses terkait dengan hal pengetahuan, minat, posisi, aliansi ketertarikan, dan kepentingan tiap-tiap pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemasaran dan branding pariwisata. Representasi dari pemangku kepentingan ini meliputi unsur pemerintah, organisasi cendekiawan profesional, perwakilan dari industri pariwisata, dan akademisi. Setelah analisis pemangku kepentingan, tahap kedua dari penelitian ini ialah wawancara mendalam atau in-depth interview dengan pemangku kepentingan. Hal ini dilaksanakan untuk dapat mengurai dan mengelaborasi berbagai perspektif dari segenap unsur pemangku kepentingan. Hasil dari wawancara mendalam ini kemudian dilanjutkan dengan tahapan ketiga berupa diskusi kelompok terarah atau FGD. FGD ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan peneliti sendiri tentang fokus penelitian, dua untuk memeriksa silang atau cross-check ide-ide umum informan, dan mereka tidak harus memiliki kesamaan atau pendapat atau konsensus di antara para pemangku kepentingan itu. Dan yang ketiga, untuk dapat menemukan tanggapan antar informan terhadap pernyataan yang diajukan. Tiga tersebut ialah fungsi ataupun tujuan dari FGD. Kemudian tahapan keempat ialah analisis data dengan metode deskriptif analitik. Dalam analisis ini, peneliti akan mengkategoriskan penjelasan, pernyataan, dan komentar terperinci dari pemangku kepentingan untuk kemudian dihubungkan dengan posibilitas boneka maskot sebagai alat pemasaran dan branding pariwisata. Serta tahap kelima atau tahap terakhir ialah penyelesaian keabsahan data atau final completion. Terdapat sejatinya 8 rangkaian prosedur yang akan dilaksanakan, antara lain member checking, peer debriefing, dan external auditor. Yang kedua, masuk ke analisis data. Setelah pengumpulan data dengan metode wawancara selesai dilaksanakan, analisis pun bisa dilakukan. Dalam tahapan ini terdapat 6 hal yang akan dilaksanakan secara berurutan. Yang pertama ialah mengelompokkan data, membaca memindai data, yang ketiga adalah coding atau pengkodean, keempat adalah memunculkan deskripsi dari coding tersebut, kelima ialah menghaluskan atau meningkatkan hasil analisis deskriptif, dan yang terakhir adalah finalisasi dalam penelitian, finalisasi interpretasi. Fungsi pada finalisasi interpretasi ini adalah untuk memperdalam fokus dan menemukan kearifan apa yang dapat peneliti ambil setelah analisis data terkait posibilitas boneka maskot Wonderful Indonesia selesai dilaksanakan. Kearifan yang dimaksud di sini dapat berupa interpretasi pribadi ataupun perbandingan antar temuan yang diinformasikan oleh literatur atau teori lainnya. Tidak kalah penting, penelitian ini juga dapat menyarankan pernyataan penelitian baru yang perlu dijawab di penelitian selanjutnya. Selanjutnya, dalam metode keabsahan data, istilah keabsahan dalam penelitian kualitatif ini tidak membawa konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif. Demi mendapatkan data yang sah dalam penelitian kualitatif, proses pengujian ditujukan pada datanya dan bukan pada instrumen penelitiannya. Dengan kata lain, data dinyatakan sah jika tidak terdapat perbedaan antara temuan yang dilaporkan saya sebagai peneliti dengan kejadian yang sesungguhnya berlangsung pada objek penelitian. Hal itu tentunya berbeda dengan istilah validitas dalam penelitian kuantitatif, di mana proses pengujian ditujukan pada instrumen penelitiannya. Lebih lanjut, keabsahan adalah salah satu kekuatan dalam penelitian kualitatif yang didasarkan pada penentuan keakuratan dari sudut pandang peneliti, peserta, dan para pembaca dari penelitian tersebut. Lebih lanjut, prosedur keabsahan data yang dipakai dalam penelitian posibilitas boneka maskot ini ialah prosedur keabsahan data kualitatif milik Creswell tahun 2014.
Terdapat 8 rangkaian, yaitu informant checking, member checking, rich and thick description, clarify the bias, present negative information, prolong time of reflection, peer debriefing, dan terakhir adalah external auditor. Beberapa hal yang perlu diinformasikan seperti member checking. Member checking dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang peneliti temukan itu betul-betul persis dengan apa yang dimaksud oleh informan. Jika informan checking dilaksanakan sebelum pengambilan data, maka member checking dilaksanakan setelahnya. Secara teknis, peneliti akan membawa laporan atau deskripsi spesifik dari hasil wawancara mendalam dan ditujukan ke segenap informan representatif. Proses ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian peneliti dalam mengolah data terkait dengan kesaksian informan. Yang selanjutnya tentang clarify the bias, ini berarti mengklarifikasikan hasil temuan yang dapat bermakna ganda atau menimbulkan prasangka atau kesempatan munculnya interpretasi. Tahapan ini merupakan bentuk dari refleksi diri yang harus saya sebagai peneliti maksimalkan. Jika dilaksanakan sesuai prosedur, maka tahapan ini dapat menciptakan narasi yang terbuka dan jujur dalam penelitian kualitatif. Lanjut tentang peer debriefing. Peer debriefing adalah aktivitas penyelidikan atau proses kritisi oleh peneliti lain yang tidak terlibat dalam proses penelitian posibilitas boneka maskot ini. Pada prosesnya, peneliti akan dibantu oleh seorang peer debriefer, yaitu Ibu Khairunisa Arifah untuk membantu menyelidiki pemikiran peneliti di segenap bagian dari proses penelitian. Selanjutnya tentang external auditor, ini akan dibantu oleh Dr. Sartini dari Fakultas Filsafat yang akan menjadi auditor eksternal yang akan memberikan penilaian objektif dari hasil akhir penelitian boneka maskot ini. Secara teknis, Ibu Sartini akan mengkritisi hal-hal yang berkaitan dengan akurasi transkripsi, juga keterkaitan antara rumusan masalah dan penelitian serta data yang diperoleh, serta tentang analisis data juga. Subbab terakhir itu adalah sistematika penulisan. Jika bab 1 telah saya jelaskan tadi melalui presentasi ini, maka bab 2 merupakan bab yang memaparkan pembahasan penelitian tentang posibilitas boneka maskot sebagai media pemasaran dan branding pariwisata. Lanjut pada bab 3 adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil-hasil analisis serta saran yang ditujukan kepada pemerintah maupun akademisi pariwisata. Jadi dalam sistematika penulisan akan ada 3 bab dan tidak ada bab dari gambaran umum dari objek penelitian karena sudah terjelaskan di dalam bab 1. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.